kali. Saya nih dagang di keliling. Nggak bisa. Beginilah ngeyelnya pedagang asongan keliling yang menggunakan sepeda saat tertangkap dalam operasi Bina Tertib Praja yang digelar petugas Satpol PP di sekitar Simpang 5 Atrium Senen, Jakarta Pusat. Loh, kok gitu Pak? Jangan paksa dong Pak. Loh. Ia mengamuk dan tak mau beranjak dari sepedanya saat petugas ingin mengangkutnya. Saya keliling di kampung Pak. Tolonglah Pak. Saya diginiin di mana? Ia mengaku tak bersalah berdagang di mana saja karena untuk menyambung hidup. Namun, petugas Satpol PP tetap menyeretnya dan mengangkutnya ke mobil patroli. Bapak naik. Lupa banget jadi tontonan. Pedagang asongan, termasuk ke pengamen dan lain sebagainya sudah kita beritahu, sudah kita himbau, sudah kita edukasi dan sosialisasi. Namun kita ketahui, kita dapati lagi mereka masih terus melakukan pelanggaran-pelanggaran terutama di lampu-lampu merah. Dalam operasi Bina Tertib Praja ini, petugas Satpol PP berhasil menangkap 8 orang yang terdiri dari pedagang asongan dan pengamen jalanan. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Aziz Aryat, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, sejumlah juru parkir liar lari kocar-kacir hingga nyaris tertabrak bus Transjakarta saat menghindari razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Para juru parkir liar yang biasa beroperasi di sepanjang Jalan Daan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat kocar-kacir saat didatangi petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Meski sempat berusaha lari dari petugas hingga nyaris tertabrak mobil, akhirnya para juru parkir liar ini berhasil diamankan. Dalam razia PMKS ini, petugas berhasil mengamankan 7 orang juru parkir liar yang biasa melakukan pungutan liar kepada para pengguna jalan yang ingin putar balik kendaraannya. Operasi Bina Tertib Praja. Jadi operasi untuk melakukan penjangkauan kepada saudara-saudara kita yang melakukan pelanggaran Perda 8 2007 khususnya yang melakukan kegiatan minta jasa kepada kendaraan-kendaraan di U-turn putar balik atau di keluar gang dan simpangan-simpangan yang ini sudah meresahkan. Selanjutnya, para PMKS yang diamankan akan dibawa ke kantor Wali Kota Jakarta Barat untuk didata dan diberikan surat pernyataan agar tidak kembali melakukan parkir liar. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Surabaya memastikan Gregorius Ronald Tanur tidak sedang berada di luar negeri. Kejari Surabaya juga sudah melayangkan permohonan pencekalan terhadap Ronald Tanur ke Kementerian Hukum dan HAM. Setelah bebas dari rumah tahanan Rutan Kelas 1 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo pada 24 Juli 2024, Gregorius Ronald Tanur menghilang tak diketahui keberadaannya. Beredar kabar bahwa terdakwa kasus penganiayaan hingga tewas Dini Sera Afrianti itu pergi ke luar negeri. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana membantah isu keberadaan Ronald di luar negeri. Putu Arya menyebut Ronald Tanur masih berada di Indonesia. Kami berharap juga nanti tentunya setelah surat pencekalan ini nanti sudah disetujui oleh Kemenkumham, kami akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk agar
pelaku tidak berpergian ke luar negeri. Gitu, Mas. Artinya informasi Ronald ke luar negeri itu tidak benar begitu? Menurut pantauan kami sih masih ada di Indonesia, Mas. Seperti itu. Kejaksaan Negeri telah melakukan upaya pengajuan cekal ke Dirjen Imigrasi dan Kementerian Hukum dan HAM. Pengajuan cekal dilakukan agar Ronald Tanur tidak kabur selama proses kasasi yang diajukan pihak kejaksaan ke Mahkamah Agung MA. Pemirsa, Johannes Andekala alias Joni, bocah yang sempat viral karena aksi nekatnya memanjat tiang bendera yang mempunyai cita-cita ingin menjadi anggota TNI AD dan nyaris gagal karena faktor tinggi badan. Joni kini boleh bergembira karena ia bisa kembali mengikuti tes prajurit TNI dan memenuhi persyaratan. Ya, masih ingatkah Anda Johannes Andekala alias Joni yang pernah viral dengan aksi memanjat tiang bendera kini bergembira setelah pihak Korem 161 Wirasakti Kupang NTT kembali memanggilnya untuk menjalani fisioterapi penambah tinggi badan. Sebelumnya Joni dinyatakan gagal mendaftar menjadi TNI AD karena faktor tinggi badan. Joni kini didampingi Duarte Santoso menjalani fisioterapi dan latihan rutin di Wisma Wirasakti Kupang. Setiap pagi dan sore hari, sejak kecil bertekad menjadi seorang tentara, ditempa dengan latihan fisik dan restok agar tinggi badannya bisa mencapai dan memenuhi standar persyaratan untuk menjadi seorang prajurit TNI AD. Menurut Joni, awalnya dirinya mendaftar untuk menjadi seorang tentara, namun dinyatakan gagal karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Joni kecewa karena sebelumnya dirinya telah dijanjikan dan diberi kesempatan oleh Presiden Joko Widodo dan Panglima untuk bisa menjadi seorang prajurit TNI AD setelah aksi nekatnya memanjat tiang bendera yang talinya terputus pada saat pelaksanaan upacara HUT RI di perbatasan Timor Leste 2018 silam. Ini dari kecil, sejak kelas 3 SD saya sudah mempunyai cita-cita untuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia. Panggil lagi oleh Bapak Dandrem, kembali ke Korem, menghadap Bapak Dandrem dan disampaikan untuk saya mengikuti fisioterapi untuk menambahkan tinggi badan agar bisa mengikuti lanjut tes lagi. Namun, saat dipanggil kembali oleh Korem, Joni sangat gembira dan berterima kasih diberikan kesempatan walaupun harus menjalani serangkaian fisioterapi dan latihan fisik agar tinggi badan memenuhi persyaratan. Danrem 161 Wirasakti Brigjen Juaho Xavier Barreto Nunes mengatakan Joni dipanggil untuk menjalani fisioterapi agar tinggi badan bisa memenuhi persyaratan. Untuk menjadi seorang anggota TNI, tidak ada yang diistimewakan, begitupun dengan Joni Kala. Anggota saya udah menolong untuk terapi, ya. Terapi diurut, ditarik, mudah-mudahan ada penambahan. Karena dia masih kurang 4,2 cm. 4,2 cm. Johannes Andekala alias Joni 2018 viral dengan aksi nekat memanjat tiang bendera dan mendapat apresiasi dari Presiden RI dan Panglima dengan memberi kesempatan pada Joni untuk menjadi seorang anggota TNI sesuai dengan apa yang dicita-citakan Joni. Sementara pemirsa, kejadian tidak menyenangkan menimpa seorang pengendara mobil di kawasan Kasablangka, Jakarta Selatan. Kendaraannya dilempari tinja oleh orang tidak dikenal. Kejadian ini pun ia unggah di media sosial pribadinya. Ini parah banget, lagi jalan dilempar kayak ginian sama orang. Inilah rekaman video setelah mobil Anita dilempari sesuatu di wilayah Jalan Kasablangka, Kuningan, Jakarta Selatan. Dugaan sementara, dari bentuk dan baunya, kendaraannya dilempar tinja oleh orang tidak dikenal. Anita yang berkendara bersama suami dan anaknya memutar balik dan coba mencari pelaku pelemparan, namun tidak membuahkan hasil. Ia akhirnya memutuskan untuk melaporkan kejadian tidak menyenangkan dan membahayakan ini ke Polsubsektor Mega Kuningan. Hingga saat ini, Anita masih menunggu tindak lanjut dari pihak kepolisian agar kejadian serupa tidak menimpa pengendara lain. Dan untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan, Anita mengunggah kasus pelemparan tinja yang menimpa dirinya ke media sosial. Tiba-tiba dari sini nih ada yang nongol dan ngelempar nih. Nih di sini nih. Ini parah banget, lagi jalan dilempar kayak ginian sama
Pemirsa, akses keluar masuk satu-satunya rumah warga di Jalan Jati Cilitan, Jakarta Timur ditembok oleh tetangganya sendiri yang tak lain merupakan pemilik tanah di lokasi penembokan. Aksi penembokan dipicu lantaran pemilik tanah merasa terganggu dengan aktivitas pemilik rumah yang kerap bising hilir mudik hingga membangun tanpa izin. Seperti inilah kondisi salah satu rumah warga yang akses jalan masuknya ditutup dengan tembok oleh pemilik tanah di kawasan Jalan Jati RT 09 RW 09 Cililitan, Keramat Jati, Jakarta Timur. Teman juga nggak bakalan mau lah. Sebanyak 8 kepala keluarga dengan total 21 orang terdampak dari penutupan jalan ini. Akses mereka terpaksa harus melalui rumah warga lain yang masih kerabat. Keluarga yang terdampak mengaku tak bisa berbuat banyak meski sudah melaporkannya ke kelurahan setempat. Mereka kini bingung untuk akses keluar masuk rumah mereka yang sudah tertutup. Tapi saya lapor RT, RW sampai ke kelurahan, udah mediasi nggak ada titik temu, malah Pak Lurah malah telepon ke anaknya pemilik tanah ini yang Pak Sidik itu, cuma bilang enggak, pokoknya biarin aja Pak, tutup aja gitu. Ya mau gimana, Pak Lurah juga cuma bilang gimana ya tanah-tanah dia, jadi bingung juga gitu. Sementara itu, Sidik, pemilik tanah, mengaku penutupan akses dipicu ulah pemilik rumah itu sendiri yang membangun hunian di belakang rumahnya sehingga akses masuk lainnya otomatis tertutup. Pembangunan yang dilakukan tanpa pemberitahuan itu terasa mengganggu mulai dari hilir mudik tukang hingga dampak kebersihan ditimbulkan. Dinilai tidak ada itikat baik dari pemilik rumah, langkah penutupan permanen akses jalan pun diambil oleh pemilik tanah yang sudah terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak kelurahan. Emang pemicunya dari mereka sendiri. Dia nutup rumah belakang dia. Awal pertama emang rumah dia di belakang. Tahu-tahu dia ngadepin rumah ke samping, ke rumah saya ke sini semua. Ada 3 rumah akhirnya di situ. Ya nggak ada itikat baik ya mereka laporin ke kelurahan ya saya datang lagi. Sampai 3 kali datang, ya putusan terakhir dari badan pemetaan datang, dari Babinsa dia datang semua. Cuman emang itikat baik mereka itu nggak ada, ya udah saya jedahin 2 minggu, ya saya tutup aja sekalian. Harusnya di dapur di situ, di dapur, cuman nggak ada dari keluarga kami nggak ada bilang lah, nggak ada permisinya. Tahu-tahu dibangun rumah hampir 3 rumah itu, ya udah. Nggak ada permisi lah, istilahnya bangun rumah sampai rumahnya nyesret ke rumah saya, terus segala macam tukangnya sampai ya nggak ada permisi lah ininya. Lebih baik ya mediasinya lah kelurahan, dan kelurahan setuju ya memang itu tanah saya. Hal tersebut dibenarkan Lurah Cililitan Sukarya yang mengaku tak bisa juga berbuat banyak. Pasalnya pemilik tanah memiliki semua berkas kelengkapan surat kepemilikan lahan. Sukarya mengaku ia sudah menggelar 4 kali mediasi dengan sejumlah pihak berwenang, namun tak ada yang membuahkan hasil. Ia menilai sengketa semacam ini hanya bisa dikembalikan lewat jalur hukum. Memang ranah kelurahan kita hanya menjembatani mediasi, kita berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, kita cari solusi awal. Kalau ketemu alhamdulillah, kalau nggak ketemu ya memang ada jalur yang lebih lain, yang lebih tinggi, itu ke jalur hukum. Tidur begitu coba. Pemilik rumah yang terdampak akibat penembokan berujung penutupan akses ini kini hanya bisa pasrah. Mereka kini mengakses jalan umum satu-satunya dan mengandalkan akses ke dalam ruang tengah tetangga yang masih kerabat. Beralih ke kasus Vina, pemirsa, jelang digelarnya rencana aksi Sumpah Pocong, kuasa hukum Saka Tatal mendatangi sebuah padepokan di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti mendatangi Padepokan Amparan Jati Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon pada Rabu petang kemarin. Kedatangan kuasa hukum Saka Tatal ini untuk menentukan lokasi pelaksanaan Sumpah Pocong terkait Saka Tatal bukan pelaku pembunuhan pada kasus Vina dan Eki. Dekat Polres. Rencananya Sumpah Pocong akan dilakukan pada hari Jumat. Hanya itu, kuasa hukum Saka Tatal juga menyediakan sejumlah sarana seperti kain kafan. Jadi memang kalau secara syarat Islam itu tidak ada dalam syarat Islam tentang Sumpah Pocong. Akan tetapi itu sebuah bisa dikatakan adat atau sebuah kearifan lokal. Jadi kalau ada permasalahan, sesuatu permasalahan yang tidak bisa dipecahkan, itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu itu ya mengambil jalan pintasnya ya
dengan sumpah pocong ini? Karena Bapak Rudiana dengan sumpah pocong, kalau kita laksanakan sumpah pocongnya, tapi materinya Saka Tatal mengalami penganiayaan. Saka Tatal bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan, dan perkara pembunuhan dan pemerkosaan telah direkayasa oleh Bapak Rudiana. Kita tidak pernah menyangka kok. Siapa yang menyangkal tim? Sementara itu, pelaksanaan sumpah pocong nanti akan dihadiri sejumlah kuasa hukum dari Saka Tatal, diantaranya Farhad Abbas. Sementara pemirsa, warga Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah, digemparkan dengan perilaku seorang pria parubaya yang memakan kucing-kucing peliharaan. Emang enak Bapak makan kucing, Pak? Iya. Dan sekarang mau enak apa enggak, kurang tua itu garam sudah enggak punya. Inilah rekaman video saat seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri di Semarang memergoki bapak kosnya, NY, tengah menyantap daging kucing peliharaannya. Pria berusia 63 tahun ini tidak mengelak dan mengakui seluruh perbuatannya. Suntikan itu mampunya segini, kalau lebih dari ini Alasannya, dirinya sakit diabetes sehingga butuh mengkonsumsi daging supaya kenyang. Kucing menjadi pilihan karena berkeliaran di mana-mana dan bisa ditangkap dengan mudah saat tertidur. NY kemudian membakar kucing tersebut lalu menyantapnya. Tak terima dengan perbuatan NY, pemilik kucing lalu melaporkannya ke pihak kepolisian. Tidak butuh waktu lama, tim unit reskrim Polsek Gunung Pati langsung mendatangi lokasi rumah kos dan mengamankan pelaku. Di lokasi, petugas mendapati adanya bekas pembakaran dan sisa tulang, serta kepala kucing yang dibuang di saluran air. Apa yang dilakukan NY ini terbongkar setelah para mahasiswa menyadari ada banyak kucing hilang, serta mencium bau bangkai di kebun dekat kamar kos mereka. Dari hasil penyelidikan, pelaku mengakui perbuatannya memakan daging kucing dengan dalih mengobati penyakit diabetesnya. Yang bersangkutan memang mengakui sudah mengkonsumsi daging kucing atau binatang kucing tersebut berkali-kali dalam tempo tidak pada saat itu, tapi berulang-ulang dalam tempo yang tidak sama, kurang lebih 10 kali ya, 10 kali berkali-kali itu 10 kali dalam 1 tahun. Iya, pokoknya udah lama sebenarnya. Udah 10 tahunan ya? Iya. Itu apa Pak yang kita Yang jelas kalau minyak rendah itu, jadi kalau dicek gula darahnya itu tetap rendah. Hingga saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan di Satreskrim Polrestabes Semarang. Pihak kepolisian juga berencana memeriksa kejiwaan pelaku untuk memastikan motifnya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya, Aziz Aryat. Pemirsa, potongan video yang memperlihatkan dugaan kekerasan seorang dosen kepada mahasiswa yang tengah berunjuk rasa viral di media sosial. Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta tersebut mengaku dicekik dan dibanting saat berdemo. Inilah potongan video yang memperlihatkan adanya keributan saat penyambutan mahasiswa baru Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam video pertama terlihat seseorang ditindih oleh pria lain dan petugas keamanan kampus. Sementara video lain memperlihatkan seorang pria berjas terlibat keributan dengan mahasiswa yang tengah berunjuk rasa. Pria tersebut diketahui seorang dosen sekaligus ketua panitia kegiatan penyambutan mahasiswa baru. Ketua BEM UNY Faras Raihan mengaku dirinya dicekik oleh dosen tersebut hingga mengalami luka. Mencekik itu terus setelah itu kan kita rame-rame terus kita mundur, tapi itu tetap dikejar, tetap didatengin. Terus masih ada penarikan gitu. Kurang lebih seperti itu. Yang dicekik saya. Kok sendiri? Iya. Kalau yang ditindih lain lagi? Lain lagi. Anggota BEM juga? Ketua BEM fakultas. Sementara sang dosen membantah melakukan pencekikan, tapi hanya merebut megafon yang dipakai berorasi. Kesannya terlihat di potongan video adalah kita yang mengkondisikan mahasiswa itu, yang mengintimidasi mahasiswa. Setelah dialog keluar dengan insiden saya seolah-olah mungkin meeting atau mungkin kelihatan
di satu sisi angle untuk menyerang mahasiswa itu sebenarnya kami pengen ngambil megafonnya saja ke sana. Jadi tidak ada pencekikan, tidak ada intimidasi, tidak ada pemukulan dari dosen. Malah sebetulnya sebaliknya, tapi kita diarahkan untuk membina terlebih dahulu, kita cari. BEM UNY berencana mengadukan kasus ini ke Lembaga Bantuan Hukum. Sementara dari berita lainnya, pemirsa, kebakaran menghanguskan 2 unit toko sepatu dan tas di Jalan Cibaduyut, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis siang. Kebakaran menghanguskan 2 unit toko sepatu dan tas di Jalan Cibaduyut. Kebakaran ini terjadi di kawasan padat penduduk. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung pun mengerahkan 12 unit armada pemadam kebakaran untuk mengantisipasi perambatan api ke lokasi lain. Awal terjadinya kebakaran diketahui dari pedagang yang mencium bau gosong. Tidak lama kemudian muncul asap pekat dan terjadi kebakaran. Diduga kuat kebakaran terjadi karena arus pendek listrik. Diketahui tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, sejumlah kabar menarik yang terjadi di berbagai wilayah di tanah air telah kami rangkum untuk Anda. Dan berikut informasinya. Ulah para pelajar akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan. Hampir setiap hari terjadi penyerangan dari pelajar satu sekolah ke sekolah lain untuk memancing tawuran antar sekolah. Hal ini pun terjadi di Duri Raya Kebon Jeruk, Jakarta Barat. 2 pelajar yang berboncengan menggunakan sepeda motor tiba-tiba dikejar sekelompok pelajar SMA lain. Kedua korban lalu bersembunyi di sebuah warung bakso. Saat mengetahui sasaran bersembunyi di warung bakso, para pelajar penyerang lalu melampiaskan amukan mereka ke sepeda motor korban menggunakan beragam senjata tajam. Tepat di saat itu sejumlah warga datang hingga membuat pelajar penyerang kocar-kacir. Jaya 65. Sebuah rumah semi permanen dalam gang sempit padat penduduk di Johar Baru, Jakarta Pusat musnah terbakar pagi tadi. Anak penghuni rumah terjebak dalam kobaran api namun berhasil diselamatkan. Meski demikian, korban terlanjur menderita luka bakar parah. Korban lalu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara itu, pemadaman yang sulit dilakukan karena lokasi sempit akhirnya membuahkan hasil sekitar 30 menit kemudian. Tak ada benda yang bisa diselamatkan dari lokasi kejadian. Diduga kebakaran disebabkan arus pendek listrik. Dan berita ini, ataupun berita tentang gladi resik, rangkaian kirap pembawa bendera dan teks proklamasi berikut ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Azariat beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Rute yang dilalui gladi resik adalah Jalan Merdeka Barat, Jalan Tamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto hingga Bandara Halim Perdana Kusuma. Kirap bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi akan dilaksanakan pada Sabtu 10 Agustus 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bendera pusaka dan teks proklamasi bakal diserahkan oleh PJ Gubernur Jakarta, Heru Budi, kepada pasukan pengibar bendera, mulai dari Monas menuju ke Bandara Udara Halim Perdana Kusuma untuk selanjutnya dibawa ke Ibu Kota Nusantara IKN, Kalimantan Timur. Tahun ini, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia akan dilaksanakan di 2 lokasi berbeda secara bersamaan, yaitu di IKN Kalimantan Timur dan Istana Merdeka, Jakarta.